Bab 1323, begitukah cara mainnya? Saat Yunto Hao pergi, mata Yanida Zhou menatap tajam ke Sander Ye, tetapi Sander Ye menundukkan kepalanya dan tidak menatapnya. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan wanita di depannya saat ini, dia hanya bisa tunduk. Yanida Zhou menatap Sander Ye yang tampak pengecut di depannya, matanya sedingin es. Berpura-pura. Intuisinya mengatakan bahwa bajingan ini berpura-pura dan menunjukkan kelemahan. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana makhluk jahat ini tiba-tiba belajar menggunakan otaknya. Tak lama kemudian, teriakan melengking manajer Gu terdengar dari klan Hao. Dia dipukuli sampai mati secara langsung. Menghasut tuan muda, mengarang cerita, dan mengasingkan ayah dan anak. Bagaimana Yunto Hao bisa menoleransi hal ini? Tak lama kemudian, Yunto Hao muncul kembali di hadapan Sander Ye dan Yanida Zhou. Wajahnya tertutup lapisan es dan ada aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Semua orang di sekitarnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika menatap Sander Ye, tatapan dingin di mata Yunto Hao tiba-tiba memudar. Dia berjalan ke arah Sander Ye dan memapah Sander Ye berdiri. Ibumu baru saja meninggal, dan aku sedang sibuk dengan urusan klan. Aku tidak pernah menyangka akan ada seorang pembantu yang bergosip dan mengarang cerita di hadapanmu untuk mengasingkan kita. Aku lalai. Sander Ye buru-buru menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Ini salahku, aku masih terlalu muda dan tidak tahu perbedaan antara orang baik dan jahat, jadi aku mendengarkan gosip para pelayan, membuat aku salah paham terhadap Bibi, dan mempersulitmu. Melihat Sander Ye mengakui kesalahannya, tatapan dingin di mata Yunto Hao telah sepenuhnya memudar, digantikan oleh kelembutan. Dia menepuk bahu Sander Ye dengan lembut dan berkata, semua ini salah pengurus Gu itu. Mulai hari ini, keluarga kita harus hidup rukun. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Yanida Zhou, yang memegang tangannya dengan ekspresi lembut di wajahnya, tentu saja. Sander Ye tiba-tiba berkata, sakit. Yunto Hao buru-buru berkata, kemarilah, bawa tuan muda untuk menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian, seseorang datang untuk membawa Sander Ye pergi. Ketika Sander Ye pergi, dia menatap Yanida Zhou, dan Yanida Zhou juga menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, mata Yanida Zhou penuh dengan kelembutan dan sakit hati. Sander Ye tersenyum lalu mengalihkan pandangannya. Saat Sander Ye dibawa pergi, mata Yanida Zhou berangsur-angsur mulai menjadi dingin. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancamannya. Sangat mudah untuk membunuh tuan muda yang tidak punya otak, tetapi dia tidak menyangka bahwa makhluk jahat ini tiba-tiba menjadi pintar. Belajar menggunakan otak, harus matil. Pada saat ini, dia sudah merasa terancam. Sander Ye sedang berbaring di tempat tidur. Dia sudah minum pil dan tubuhnya dibaluri ramuan. Tubuhnya pulih dengan cepat. Sander Ye memejamkan matanya sedikit. Dia menganalisis situasinya saat ini. Klan Hao sebenarnya bukan klan besar, tetapi hanya klan kecil. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak sebanding dengan keluarga Ye di kota Huanggu. Setelah mengetahui kekuatan khusus keluarga ini, dia segera punya rencana. Dia mulai berlatih. Saat mulai berlatih, dia sangat salut pada senior Haro Hao, karena bakat senior Haro Hao tidak terlalu bagus. Dengan bakat seperti ini, kelahiran seperti ini, dan pengalaman seperti ini, dia mampu mencapai ketinggian seperti itu di masa depan. Sungguh menakjubkan. Orang bisa membayangkan bahwa senior Haro Hao ini pasti telah mengalami banyak kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Meskipun bakat senior Haro Hao tidak terlalu bagus, itu bukan masalah baginya. Baginya, asal dia berlatih sedikit, dia bisa menjadi yang terhebat di sini. Sander Ye berbaring di tempat tidur dan mulai berlatih hukum alam semesta Guan Xuan.
Energi spiritual dunia ini masih sangat kaya, sehingga tidak butuh waktu lama bagi banyak energi spiritual untuk tersimpan di tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya pulih dengan cepat. Tubuh ini benar-benar terluka parah pada awalnya, dan urat serta tulangnya hampir patah. Untungnya, dia mampu berlatih, jika tidak, tubuh ini mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan untuk pulih. Ini sungguh menyedihkan. Setelah semalam, luka-luka dalamnya hampir pulih berkat nutrisi energi spiritual. Tidak hanya itu, dia juga menyimpan banyak energi spiritual di dalam tubuhnya. Dengan energi spiritual ini, ada banyak hal yang dapat dia lakukan. Pada saat ini, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk. Dia adalah Yanida Zhou. Yanida Zhou memegang kotak obat di tangannya. Setelah masuk, dia berjalan ke sisi Sander Ye, meletakkan kotak obat, dan bertanya dengan khawatir, "Haro, apakah kamu merasa lebih baik?" Sander Ye perlahan duduk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun di sini, tidak perlu berpura-pura." Senyum di wajah Yanida Zhou berangsur-angsur menghilang, dan dia menatap Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye berkata dengan tenang, "Kamu ingin membunuhku, kan?" Yanida Zhou berkata, "Kamu benar-benar berpura-pura." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bukankah kita sama?" Yanida Zhou menatapnya dengan saksama, lalu tiba-tiba tertawa, "Apa kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan berpura-pura? Kukatakan padamu, aku punya 100 cara untuk membunuhmu." Sander Ye berkata dengan tenang, "Bagaimana kamu akan menjelaskan kepadanya jika kamu menyerangku sekarang?" Bibir Yanida Zhou sedikit melengkung, "Siapa yang bilang aku ingin membunuhmu?" Sander Ye sedikit mengernyit. Pada saat ini, Yanida Zhou tiba-tiba merobek kerahnya, memperlihatkan bercak putih. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tertegun sejenak. "Kamu bermain seperti ini, kan?" Yanida Zhou tersenyum manis, "Jika ayahmu tahu bahwa kamu benar-benar menyentuhku, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dilakukan orang-orang dari klan Hao?" Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, "Kalau begitu lepaskan." Yanida Zhou menyipitkan matanya sedikit. Sander Ye menatap dadanya, "Lepaskan. Lepaskan lebih banyak lagi." Ekspresi wajah Yanida Zhou tiba-tiba berubah jelek. Sander Ye tiba-tiba melangkah maju dan merobek pakaiannya. Dalam sekejap, tubuh bagian atasnya terekspos. "Ah!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam rumah. Bukan Yanida Zhou, melainkan Sander Ye yang berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya itu langsung membangunkan para pelayan di sebelahnya, dan tak lama kemudian para pelayan itu pun berhamburan masuk. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka semua tercengang. Yanida Zhou juga tercengang. Udara tiba-tiba membeku. Tetapi, dalam sekejap, Yanida Zhou dengan cepat menarik pakaiannya. Dia menatap Sander Ye dengan ngeri, "Bagaimana kamu bisa memperlakukan bibimu seperti ini? Kamu..." Sambil berkata demikian, dia menutup mukanya dan mulai menangis. Di lapangan, semua orang memandang Sander Ye. Pada saat ini, Yunto Hao tiba-tiba menyerbu masuk. Yanida Zhou berlari ke pelukannya dan berteriak, "Haro, aku melihat dia terluka parah. Aku ingin datang dan menjenguknya hari ini, tetapi aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi buas dan merobek pakaianku." Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi kegaduhan di antara hadirin. Gila sekali. Yunto Hao sangat marah. Dia melotot ke arah Sander Ye yang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata, "Anak pemberontak, aku akan memotongmu sampai mati." Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan hendak menamparkan Sander Ye sampai mati. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tidakkah menurutmu ada yang salah dengan perkataanmu? Aku terluka parah, bagaimana mungkin aku ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu? Bahkan jika aku ingin, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya, kan?" Yunto Hao tercengang.
Ya, bagaimana mungkin Haruhao, dengan tubuhnya yang terluka parah, masih bisa merencanakan sesuatu yang jahat? Memikirkan hal ini, Yunto Hao menenangkan dirinya. Dia menoleh untuk melihat Yanida Zhou, apa yang terjadi. Pikiran Yanida Zhou berkecamuk. Tepat saat dia hendak berbicara, Sander Ye tiba-tiba terbatuk dan tampak seperti dia bahkan tidak bisa bangun. Melihat Sander Ye seperti ini, wajah Yunto Hao tiba-tiba menjadi muram. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin melakukan penyerangan tidak senonoh? Mungkinkah itu? Tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi ekspresi Yunto Hao menjadi semakin buruk. Sander Ye, yang sedang berbaring di tempat tidur, melanjutkan, bibiku baru saja masuk. Aku masih tidak sadarkan diri. Tiba-tiba dia membangunkanku. Ketika aku membuka mata, aku melihat dia telah menanggalkan pakaiannya. Aku ketakutan dan berteriak. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Pada saat ini, ekspresinya muram. Jika bibi tidak bisa mentolerirku, aku akan meninggalkan klan Hao. Mengapa harus melakukan ini? Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang di lapangan tampak heran. Wajah Yunto Hao menjadi sangat jelek. Yanida Zhou tidak menyangka Sander Ye akan setajam itu. Wajahnya menjadi pucat. Tepat saat dia hendak berbicara, Yunto Hao tiba-tiba berteriak dengan marah, semuanya mundur. Para pelayan segera mundur. Yunto Hao tiba-tiba menoleh ke arah Yanida Zhou, kamu juga pergi. Ekspresi Yanida Zhou tiba-tiba berubah. Kamu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Yunto Hao, dia terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi, tetapi sebelum pergi, dia melirik Sander Ye. Sander Ye dan Yunto Hao adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Setelah Yunto Hao menatap Sander Ye cukup lama, ekspresi rumit muncul di matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya menghela napas dalam-dalam. Sander Ye melirik pria paruh baya di depannya tanpa berkata apa-apa. Yunto Hao tiba-tiba berkata, nanti aku akan menyuruh seseorang membawamu keluar kota. Sander Ye, sekarang kamu seharusnya tahu bagaimana ibuku meninggal, kan? Yunto Hao memasang ekspresi kosong di wajahnya. Semua ini tidak penting lagi. Yang penting dia sudah mati. Sander Ye menatap Yunto Hao. Keluarga di belakang wanita itu sangat kuat. Keluarga Hao harus bergantung pada mereka, kan? Yunto Hao menatap Sander Ye dengan kaget, kamu. Sander Ye menepuk tangannya, lalu perlahan turun dari tempat tidur. Dia berjalan keluar dan membuka pintu. Yanida Zhou berdiri di halaman, dikelilingi oleh orang-orang dari klan Hao. Yanida Zhou menatapnya tajam, penyamaran di wajahnya tak terlihat lagi. Sander Ye berjalan mendekati Yanida Zhou dan menatap wanita di depannya. Kamulah yang membunuh ibuku, kan? Yanida Zhou menatapnya dan berkata, kamu harus memiliki bukti ketika kamu berbicara. Sander Ye tiba-tiba menempelkan jari-jarinya, lalu sebuah dahan tiba-tiba terbang dari tanah dan menusuk alis Yanida Zhou secepat kilat. Mata Yanida Zhou membelalak tak percaya. Kamu. Sander Ye menatapnya dan berkata dengan tenang, kamu tidak harus mati, tetapi kamu harus memberikan bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak membunuh ibuku. Setiap orang. Di langit berbintang, Haruhao tiba-tiba tertawa, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Bersambung.